Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Apa kabar semuanya? Kami live tiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Telah hadir di studio rekan saya setia sekali, Bung Roni Pangemanan. Siap, Om Boy. Walaupun suara agak serak, Iya, agak serak tapi ini. tetap datang Cuaca di kurang, studio. harus datang. Biasa. Ya, kalau Om Boy ada, apalagi ada teman kasih saya yang satu yang, aduh. Kalau udah mas kita aman lah udah. Iya, tamu kita selain Bung Ropan juga ada Bung Gita. Waduh. Selamat malam, Bung. Malam, Boy. Sehat-sehat, Bung, Sehat. ya? Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat. Amin. Fokus ke sepak bola, Betul. luar negeri sebelum Piala Dunia, timnas, klub, banyak sekali topiknya. Bung Ropan, banyak sekali topiknya ya. Banyak. Yang Anda baca, yang Anda pelajari, yang Anda lihat setiap hari di media massa maupun di TV banyak sekali. Banyak. Agenda Banyak, ya? agenda timnas juga banyak sekali. Agenda timnas, Iya, Piala Dunia, banyak lah. antara klub, Iya. champion, Sekian. Semuanya ya. semuanya. Liga Liga tanggal 30 ya, gitu ya. Akhir Mei, awal Juni, semua liga-liga mau kelar di Eropa. Iya, liga-liga Di semua. Indonesia juga mau Iya. kelar. Piala Dunia. FIFA Matchday dulu ya? FIFA Matchday. Iya. Baru Piala Dunia. Ada Oke, Piala AFF juga. Kalau Iya, kita ada. mau bahas semuanya nggak mungkin dalam waktu sejam, Bung Ropan. Oh, gitu ya. Ya, tetapi yang menarik ya, yang menarik adalah ya liga lokal kita. Iya. Saya pikir, saya lihat klasmen terus tiap hari kan, lihat klasmen ini Persib Borneo nilai sama, Persija 65 nilainya atau di bawahnya ada Dewa United, makin seru. Ya. Jadi dua pertandingan tersisa ini adalah pertandingan yang dahsyat saya pikir, Pertandingan yang seksi gitu. seksi, Iya. menarik. Sangat seksi. Sangat seksi kan. Ya. Diperebutkan. Betul tidak? Iya. Diperebutkan oleh dua tim kan. Jadi secara umum apa yang Bung Robert perhatikan dari mulai awal kompetisi sampai minggu ke-33 sekarang? Pekan ke-33. Iya, ini sebuah pagelaran liga yang saya pikir tidak ditentukan juara itu di masih pekan 30, Iya. masih lama, tapi sampai di akhir, bahkan bukan cuma sampai pekan 33, sampai pekan 34. Iya. Saya pikir ini akan sangat-sangat seru. Iya. Persib mungkin start awal agak lambat ya, karena dia tersandung lawan Persija, PSIM, kalah lawan Persita. Iya. Agak ini. Saya pikir sama juga mungkin dengan Borneo ya. Tapi kemudian di akhir-akhir kan kelihatan tim yang sangat matang, Ya. punya mental yang siap untuk Yes, bisa betul. menjadi juara. Itu kan Betul. ini persoalan mental kan. Selain persoalan mental, kedalaman skuad juga harus diperhatikan. Ya. Dan dua-duanya ini kedalaman skuadnya mantap. Kalau bisa dilihat, selain Ya. Persija juga ada Ya. Persibaya ya. Iya. Tetapi kalau bicara dengan Persib dan Borneo, di semua lini bagus. Kalau bisa dilihat ya. Sampai di pekan ke-33. Dan menjadi menarik bahwa sampai sini belum ada yang bisa ditentukan sebagai juara. Itu kan yang menariknya di situ. Hmm. Dengan kondisi hanya kalah head to head Borneo misalnya kan. Iya. Poin sama. Kalau kemarin mungkin Borneo kalah lawan Bali United mungkin akan lain. Iya. Ya, Persib langsung senyum-senyum semua itu kan. Kan ketawa-ketawa itu kan. Tapi akhirnya mereka bisa secara dramatis bisa membalikan keadaan itu. Iya. Dengan 2 gol dari Peralta, Iya. 1 gol dari Juan Villa, ini hanya membuat bahwa persaingan Betul. tetap terjaga. Artinya, Borneo itu tidak mau menyerah. Mereka tidak mau menyerah dan mereka menjaga konsistensi itu dengan sangat baik sejak mereka kalah dari Dewa. Mungkin 8 pertandingan ke sini mereka tidak mau ada imbang. Jangankan kalah, imbang Iya, nggak ada. betul. Mereka pukul semuanya. Iya. Itu salah satu cara buat mereka untuk bisa menekan terus Persib. Kalau tidak dengan cara itu, Iya. sulit untuk bisa menekan Persib. Karena Persib itu tidak pernah kalah sepanjang 2026, Om Boy. Iya. Terakhir kalah Desember lalu lawan Malut. Setelah lawan Wow. Malut, Iya. mereka 2000 satu-satunya tim yang tidak pernah kalah di 2026, Persib Bandung. Sampai 5 bulan. Iya. 5 bulan. Tidak Hampir pernah setengah kalah. tahun. Iya. Kalau imbang oke banyak Iya. kan. Dewa. Tapi tidak pernah ada- kalah. Tidak pernah kalah. Apalagi di mereka. kandang. Iya, di kandang cuma 1 kali imbang. Sama Arema. Sama Arema kan. Iya. Bung Gita, Iya. kemarin ketika Persib menang 2-1, besoknya Borneo main. Menang Itu juga. saya agak deg-degan lihat. Saya agak khawatir juga tulisannya. Apalagi ketinggalan 1-0 ya. Iya, 1-0 dulu. Makin saya bilang, wah pressure. Tetapi luar biasa ya, Iya. apa yang diperlakukan oleh tim, individu, pemain-pemain Borneo. Mereka comeback begitu. Kerja sama tim. Mereka punya Mariano Peralta ya. Udah 18 gol, 13 Iya, assist. iya betul. Mereka kan luar biasa di 10 pertandingan pertama. 10 pertandingan menang. Nggak pernah kalah, nggak pernah draw. Di awal-awal kompetisi. Iya. Kalahnya pertama kali sama Bali United. Jadi kemarin waktu Persib balikin keadaan lawan Persija, mereka ketinggalan terus menang.
besok ya Borneo bakal lawan Bali dan Bali unggul 1-0 lebih dulu, saya pikir ini Bali akan menang lagi. Tapi ternyata itu tadi, mentalnya Persib sama mentalnya Borneo itu sama. Mereka boleh Ya, ketinggalan, betul. mereka bisa membalikan keadaan. Persib udah terbukti. Lawan Dewa kan ketinggalan 0-2 jadi 2-2. Ya. Lawan Bayangkara Bayangkara yang di Lampung sangat luar biasa ya. Kalah 0-2, menang 4-2. Kemarin lawan Persija juga ketinggalan 1-0, 2-0. Cuman kan kalau menjelang kompetisi berakhir, Persib itu kan 19 pertandingan yang tadi Papi Rono udah bilang bahwa mereka terakhir kalah Desember ya, Iya, lawan Desember, Malut. lawan Malut. Mereka 19 pertandingan nggak pernah kalah. Cuman kan mereka ada tersandung draw lawan Dewa. Dewa. Mereka juga tersandung draw lawan Arema di kandang sendiri. Persebaya Jadi- juga. Persebaya juga. Jadi Borneo juga. Jadi artinya draw melawan Arema ini yang jadi kunci bahwa mereka bisa juga ditahan imbang di Bandung. Gitu. Sedangkan 7 pertandingan Iya, terakhir, Borneo selalu mencatat kemenangan sehingga ini yang membuat poinnya sama. Yang sangat krusial adalah 2 pertandingan terakhir ini. Orang boleh bilang bahwa Persib udah pernah menang ke di Bayangkara, pernah menang lawan Persija away. Ini PSM akan lebih mudah. Tapi kan menjelang pertandingan terakhir nggak akan gitu-gitu juga ya. Persijap juga 2 kali pertandingan mereka lawan Borneo, bakal Iya. lawan Persib juga nanti di GBLA. Tapi kan pasti ada fighting yang harus dilakukan oleh Persijap juga untuk mengakhiri musim Ya. kompetisi. Ini yang mungkin tidak akan gampang bagi dua-duanya. Walaupun kalau dilihat keseluruhan, dengan mental mereka sangat teruji di 2 tim ini, Ya. bukan tidak mungkin mereka meraih 2 kemenangan di 2 pertandingan terakhir ini. Berarti tidak hanya endurance sih Bung Ropan ya. Tidak hanya endurance, bukan hanya materi pemain, kedalaman dari kedua tim hampir seimbang ya. Iya. Hampir seimbang walaupun Persib lebih diunggulkan di sini ya. Iya. Tapi faktor apa yang bisa menentukan siapa yang akan mengangkat piala nanti Bung Ropan? Ya itu tadi kembali ke mental mereka kan. Mental. Kalau saya pikir yang paling berperan di sini mental. Kalau soal kedalaman skuad kan oke. Iya. Semua bagus pemain. Tapi ada pembeda bagi Borneo karena mereka punya Peralta yang Iya. sangat bagus. Bukan seorang striker, dia gelandang serang, tetapi dia sangat tajam sekali kan dibandingkan dengan nomor 9 benar-benar. Iya. Ya. Jadi itu luar biasa. Borneo sebenarnya seperti kita bilang kan, mereka melakukan start dengan bagus sebelum mereka mungkin terhenti dari Bali ya. Iya, Bali. Di kandang. Samarinda. Di Samarinda. Itu 10 pertandingan pertama tuh luar biasa. Mereka bisa melakukan. Tapi kemudian mereka mulai goyang kan. Tapi saat ini saya pikir yang akan menjadi penentuan buat mereka adalah sampai sejauh mana mereka bisa konsisten. Sekarang tinggal 2 laga. Tapi tetap butuh konsisten untuk tidak kalah. Pasti Borneo akan berusaha untuk tidak kalah 2 pertandingan. Apapun yang terjadi. Mereka hanya fokus dengan diri mereka sendiri. Iya, Tidak perlu bergantung melihat ke yang lain. Jadi kalau bagi Borneo mereka akan fokus itu 6 poin termasuk melawan Malut terakhir. Ya. Mau jadi apapun mereka tahu bahwa ini pertandingan yang harus mereka lewatkan dengan 6 poin. Itu aja bagi Borneo. Soal nanti mungkin ada yang juara apapun mereka nggak pusing dengan yang dilakukan oleh saingan mereka Persib Bandung gitu. Selain Peralta yang saya lihat ya, mungkin juga netizen juga setuju bahwa mereka punya Nadeo. Iya. Ini yang membuat Save banyak ya. tim ini solid banget. Iya, Mereka punya Nadeo. iya. Gimana, Bung? Kadang-kadang Nadio bahkan kalau dihitung keseluruhan dari 32 pertandingan yang sudah dimainkan Iya. oleh Borneo, Iya. ada tercatat 3 kali dia seorang diri mendapatkan 3 poin. Kenapa? Dari penyelamatannya. Iya. 3 poin jadi 9 poin itu didapat karena penyelamatan yang luar biasa dari Nadio juga. Pernah ada juga hasil imbang di mana dia menghindari timnya dari kekalahan. Jadi saya pikir samalah sebenarnya dengan Teja Pakualam ya. Hanya kalau dari jumlah save yang dilakukan, banyak kan yang dilakukan oleh Borneo. Karena pertahanan Persib kan boleh dibilang lebih solid dibandingkan pertahanan Borneo sendiri. Dan kalau kita bicara apakah Persib tidak bisa tersandung? Bisa. Iya. Ada kendala Persib adalah kalah terakhir melawan Malut itu, ada faktor kelelahan mereka dari kejuaraan Asia juga. Ini kan perjalanan ke Parepare nggak gampang ya bagi semua tim. Iya. Mendarat di Makassar, harus 4 jam jalan darat ke Parepare juga. Iya. Dan kemudian di pertandingan nanti kan mereka tidak ada Bojan Hodak, tidak ada Barba, dan nggak ada Gue Kocea. Karena akumulasi. Nggak akumulasi sih bagi 2 itu. Bojan Hodak yang ini ya. Bojan Hodak Bojan Hodak tuh 6 kali kartu kuning. 6 kartu kuning. Buat pelatih. Rekor. Pelatih asing loh. Iya, pelatih asing 6 kali kartu Kalau kuning. pelatih lokal kadang-kadang temperamen kita kadang-kadang bisa mengerti. Tapi di pelatih asing. Tapi balik-balik lagi kan yang namanya Persib kan antara cadangan dan intinya Ya. kayak nggak ada batas, nggak levelnya sama ya. Jadi Ya. mereka bisa memainkan. Kemarin contohnya nggak ada Ramon Tangke yang biasa main sebagai main pengganti super sub. Kemarin mereka bisa menang juga lawan Persija. Ya. Bung Ropan, kalau saya mau katakan ada Mali sebagai pembeda, sebagai faktor kunci kemarin kemenangan atas Persija, selain juga pemain-pemain lain, Anda setuju? Oh iya.
Ini pemain yang luar biasa ya. Datang dari Borneo, ketika dilepas Borneo, dia mencetak gol ke gawang Borneo. Dia orang Jakarta tapi mencetak gol di gawang Persija. Iya, Orang Jakarta Bayangkara, dia dari Bayangkara mencetak gol di gawang Bayangkara. Gol penentu. Itu luar biasa kalau bicara dengan seorang Adam Alis. Dan saya pikir dia layak kalau bicara untuk masuk tim nasional kembali. Untuk musim ini ketika performanya bagus, saya kira mengapa tidak dia dilirik lagi, paling tidak di Piala AFF untuk bermain. Karena dia terakhir bermain dengan gerbongnya STY kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah. Jadi dia bagi John Herman bisa melihat gelandang yang bagus. Gelandang bisa bertahan tapi kemudian pada saat counter attack dia ada di depan. Itu luar biasa. Ya. Bahkan kalau kita lihat kecepatan dia beradu dengan pemain yang lebih muda seperti Donny Tree. Dia ada di depan. Dia bisa leading, itu luar biasa. Dia screening bola bagus. Donny Tree itu lebih muda jauh dan lebih kencang larinya. Iya. Tapi Adam lebih cepat coba. Start dan bisa memberikan. Dia cerdik menutup badan itu, Bung. Betul. Iya. Itu luar biasa bagi Gol seorang kedua gelandang. kemarin ya. Gol kedua. Iya. Itu kan adu sprint dengan Doni. Oke. Gitu. Oke. Bung Lopang kita break ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.